Hantu Noni Belanda, Penunggu Lantai 4, bagian ketiga. Karya novelis Marcon Piliang. Sedang asik-asiknya menulis, Marlep merasakan ada sesuatu di belakangnya. Seperti helaan napas yang menyapu daun telinganya. Sejurus kemudian, menyerbak bau wangi. Sama seperti bau wangi yang ia cium kemarin. Ia memutar kursi yang didudukinya ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hanya aroma wangi itu saja yang tercium kian menyengat dan semakin mendekat. Jari jemari Marlep gemetaran. Kini hampir seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia mencoba bangkit, tapi pinggulnya terasa berat. Kakinya pun sulit digerakkan. Tak tahu apa yang harus diperbuatnya, karena dirinya dihantui rasa takut yang amat sangat. Tiba-tiba pada keyboard laptopnya berbunyi. Marlep memperhatikan huruf demi huruf muncul di layar laptopnya. Tulisannya sama dengan tulisan sebelumnya. "Jangan pergi, aku akan datang." Marlep kian ketakutan. Wajahnya memucat. Rasa ingin buang air kecil datang begitu dahsyat sehingga ia tak mampu menahannya. Marlep terkencing-kencing. Celananya terasa basah dan cairan hangat mengalir dari selangkangannya. Marlep tak mengerti harus melakukan apa. Ia perhatikan keyboard laptopnya berbunyi lagi perlahan. Satu demi satu ketukan, kemudian muncul tulisan lagi. "Kendalikan dirimu. Jika kau emosi, maka kau akan melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi jika kau biasa tenang, kau bisa berkhayal tentang seorang wanita cantik." Kemudian Marlep mencoba mengendalikan dirinya. Meski kursi tempat duduknya sudah basah oleh air kencingnya, toh ia tidak berani meninggalkan tempat duduk itu setelah membaca pesan dari laptopnya. Ragu, Marlep mencoba mengetik, bertanya siapa ruh yang kini entah berada di sebelah mana dari bagian tempat duduknya. Tapi yang jelas pasti di depan laptopnya. "Siapa kamu?" tulis Marlep singkat. "Aku adalah Van der Lina, Noni Belanda, Penunggu Lantai 4. Laptop semakin sering bergerak sendirian. Marlep memperhatikan huruf demi huruf yang muncul dan membacanya dalam hati. Pelan tapi pasti, ia kini mulai dapat mengendalikan emosinya. Rasa takutnya mulai berkurang. "Apa kau sosok menakutkan yang sering mengganggu orang-orang di sekitar sini?" tanya Marlep lagi. "Aku bukanlah sosok menakutkan. Tapi kalau manusia memandangku dengan rasa takut, maka aku akan terlihat sebagai sosok yang sangat menakutkan." "Apa kamu yang sering muncul mengganggu orang di lantai 4? "Aku tidak pernah mengganggu. Tapi kalau tempat ini kotor, aku suka muncul untuk mengingatkan manusia." "Lalu di mana tempatmu yang kerap muncul?" Aku bisa muncul di mana aku suka.
berwujud seperti apa yang aku inginkan. Kalau ada yang takabur, aku akan muncul dengan sosok yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Marlep kini mulai berani. Rasa takutnya hilang setelah bisa berkomunikasi dengan hantu Noni Belanda, penunggu lantai 4, yang mengaku bernama Van der Lina. Di pos security lantai 1 ramai pembicaraan di antara petugas jaga malam. Mereka tahu Marlep masih belum turun dan hari sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kemudian 2 orang di antaranya berinisiatif untuk menyusul ke lantai 4 untuk mengetahui jangan-jangan Marlep tertidur di ruangannya. Ketika daun pintu terkuak, Marlep sampai kaget. Ia melihat Anton dan Samsuri berdiri di balik pintu. Ya, mereka security tidak masuk. "Masih sibuk, Pak Marlep?" tanya Anton. "Oh tidak," kata Marlep. "Apakah Bapak sudah mau turun?" Marlep tidak menjawab seketika. Beberapa detik ia tunggu tutut keyboard laptopnya muncul bergerak lagi. Namun tidak ada ketikan apa-apa. Ia menduga hantu Noni Belanda sudah menghilang saat 2 orang petugas security itu muncul. "Ya," kata Marlep. Kemudian, "Tunggu sebentar, saya membereskan meja kerja dulu, Pak," lanjut Marlep. Setelah merapikan meja kerjanya, Marlep bangkit dari duduknya. Ia merasakan celananya basah, lantaran tadi sempat terkencing-kencing karena takut. Tak ingin celananya yang basah terlihat, ia menyuruh kedua petugas security itu berjalan duluan menuju lift. Kali ini Marlep sengaja tidak mematikan laptopnya. Sejurus Marlep sempat melirik jam tangannya di pergelangan kirinya. Hari sudah menunjukkan pukul 8:20. Dalam hati, Marlep berkata, tanpa terasa dirinya sudah terseret dalam sebuah dialog dengan makhluk halus penunggu lantai 4. Dengan tidak mematikan laptop, Marlep berharap ketika ia datang esok harinya, ada tulisan-tulisan lain yang muncul dalam cerita yang sedang dibuatnya. Cerita dari penunggu lantai 4. Kini, rasa penasarannya kian tinggi tentang Van der Lina, hantu Noni Belanda, penunggu lantai 4. Keluar dari lift lantai 1, Marlep langsung menuju tempat parkir mobilnya. Di sebelah kanan gedung yang bersisian dengan kuburan Belanda. Sebelum menghidupkan mesin mobil, ia sempat melihat ke bagian belakang dalam mobilnya lewat kaca spion. Seketika, Marlep terkejut. Ia melihat sesosok wanita duduk di jok belakang mobilnya. Kemudian, ia memutar wajahnya ke belakang. Tidak ada apa-apa. Saat itu juga, bulu kuduk Marlep sontak merinding. Namun, ia coba menghibur diri dengan menyetel radio di mobil dengan suara yang agak keras. Hanya sekadar menghilangkan rasa takut terhadap halusinasinya melihat makhluk halus di jok belakang mobilnya. Sepanjang perjalanan pulang, Marlep lebih banyak melamun. Tapi rasa penasarannya terhadap hantu Noni Belanda di lantai 4 semakin tinggi. Siapa sebenarnya wujud hantu Belanda yang sering menampakkan diri di lantai 4 itu? Beribu pertanyaan terus muncul di benak Marlep. Kini, ia pun mulai mereka-reka tentang hantu. Benarkah kalau dilihat dengan hati yang bersih, yang akan muncul adalah sesuatu yang baik dan tidak menakutkan? Sebaliknya, kalau kita melihat dengan rasa takut lantaran yang akan muncul adalah makhluk seram menjadi kenyataan.
Lama Marlep merebahkan diri di tempat tidur dengan posisi telentang. Matanya tak juga mau terlelap. Angannya melayang jauh entah kemana. Berkali-kali ia coba memejamkan mata, tapi tidak juga bisa tidur. Kemudian ia bangkit dari tempat tidur. Sambil memegang handphone, Marlep menuju ruang tamu rumahnya. Duduk sambil memainkan tutut handphone tanpa tujuan yang jelas. Ia pun menghubungi seseorang lewat alat komunikasi yang ada dalam genggamannya.